Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk anak-anak. Semoga tetap luar biasa. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keberagaman. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari dengarkan terlebih dahulu ayat suci Al-Quran yang menerangkan tentang keberagaman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahul 'adzim. Nah, ayat yang kita dengarkan tadi merupakan ayat yang mengajarkan kita bahwa kita harus saling menghargai, untuk saling mengenal walaupun kita berbeda suku, bangsa, bahkan berbeda agama. Baiklah, pada pembelajaran kali ini di tema 1 subtema 2 pembelajaran 3 kita akan mempelajari tentang keberagaman suku di Indonesia. Nah, seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan bangsa yang dikaruniai Tuhan dengan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah, mulai dari keragaman potensi alamnya sampai keadaan penduduknya. Sudahkah semua itu dimanfaatkan secara bertanggung jawab? Di sela-sela istirahat, Pak Anto dan Benny memerhatikan lingkungan dan alam sekitar sambil berbincang-bincang. Pak, saya merasa sangat beruntung lahir dan hidup di Indonesia. Tanahnya subur dan alamnya sangat kaya. Benny, kekayaan dan keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak sebatas sumber daya alamnya saja, namun juga kondisi penduduknya. Jumlah penduduk Indonesia sekarang ini sekitar 254 juta jiwa. Penduduk tersebut tersebar hampir di 13.466.000 pulau yang ada. Itu menurut Kepala Badan Informasi Geospasial. Pulau itu terbentang dari Sabang sampai Merauke. Masing-masing pulau atau wilayah memiliki beragam suku, adat, budaya, ras, agama, dan golongan tertentu. Dari sekian banyak penduduk tersebut juga terdiri atas beragam latar belakang, pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Wah, saya makin bangga jadi anak Indonesia. Nah, sekarang anak-anak sudah tahu kan bahwa Indonesia itu sangat kaya, memiliki kekayaan yang begitu besar. Sekarang mari kita mempelajari kekayaan dari suku di Indonesia. Yang pertama ada di Pulau Sumatera di Provinsi Aceh. Nah, berikut suku-suku yang ada di Provinsi Aceh. Kemudian ada di Sumatera Utara. Berikut suku-suku yang ada di Sumatera Utara. Nah, ada pula suku yang di Sumatera
barat. Ada Minangkabau, Mentawai, Panyali, Sikumbang. Kemudian kita ke Riau. Di Riau ada beberapa suku, yaitu suku Melayu, Akit, Sakai, Bunai, Kubu, Talang Mama. Nah, kalau ini adalah suku Kepulauan Riau atau biasa disebut dengan Riau Kepulauan. Nah, berikutnya kita ke Jambi. Setelah dari Jambi kita terbang ke Sumatera Selatan. Habis dari Sumatera Selatan, lanjut kita ke Bangka Belitung. Oke, di Bangka Belitung ada 3 suku ya. Lanjut lagi ke Provinsi Bengkulu. Di Provinsi Bengkulu nanti akan ada suku Rejang, suku Lebong, suku Pekal, dan lain sebagainya itu ya. Nah, yang terakhir provinsi yang ada di Pulau Sumatera adalah Provinsi Lampung. Berikut suku-suku yang ada di Provinsi Lampung. Oke, kita lanjutkan. Kita terbang ke Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, daerah yang paling padat penduduknya yaitu DKI Jakarta. Di sana ada 4 suku, yaitu suku Betawi, suku Cina, Arab, dan Jawa. Berikutnya kita ke Jawa Barat. Di sana ada suku Sunda. Nah, setelah dari Jawa Barat kita langsung ke Banten. Di Banten nanti akan ada 2 suku, yaitu suku Baduy dan suku Sunda. Oke, kita lanjutkan lagi anak-anak. Kita terbang kemana? Ke Jawa Tengah. Di Jawa Tengah ada suku Jawa, ada suku Samin, ada suku Karimun, dan suku Kangean. Setelah dari Jawa, kita berjalan-jalan ke daerah istimewa Yogyakarta. Di sana akan ada suku Jawa dan suku Cina. Lalu setelah dari daerah istimewa Yogyakarta, kita pulang ke Jawa Timur. Di Jawa Timur ada suku Jawa, suku Madura, suku Tengger yang ada di daerah Bromo, dan suku Osing. Oke, kita ke Pulau Bali. Di sana ada suku Bali. Berikutnya langsung terbang lagi ke Pulau Kalimantan. Yang pertama adalah Kalimantan Barat. Berikut suku-suku yang ada di Kalimantan Barat anak-anak ya. Lanjutnya kita akan ke Kalimantan Tengah. Di sana ada suku Kapuas, suku Ngaju, suku Lawangan, suku Dusun, suku Dayak, suku Bukupai. Nah, kita lanjutkan lagi ke Kalimantan Selatan. Bisa dibaca ya anak-anak ya, suku-suku yang ada di Kalimantan Selatan. Lanjut langsung terbang ke Kalimantan Timur. Di Kalimantan Timur ada suku Apo, suku Kayan, suku Punan, suku Murut, suku Oddanum, dan suku Kenya. Sudah sampai di Pulau Kalimantan, kita lanjutkan ke Pulau Sulawesi. Yang pertama adalah Sulawesi Utara. Nah, setelah dari Pulau Sulawesi, kita bisa jalan-jalan ke Gorontalo. Di Gorontalo ada suku Gorontalo. Setelah dari Gorontalo, mari jalan-jalan ke Sulawesi Tengah. Di Sulawesi Tengah ada suku Tomini, suku Buol, suku Toli-Toli, suku Moli, suku Banggai, dan suku Lore. Berikutnya ke Sulawesi Tenggara. Di Sulawesi Tenggara ada suku Mekongga, Wolia, Muna, Buton, Butung, dan Mapute. Nah, habis kita jalan-jalan dari Sulawesi Tenggara, kita langsung ke Sulawesi Selatan. Ada Bugis, ada Toraja, Makassar, Mandar, Selayar, Bone, dan Sa'dan. Berikutnya kita ke Pulau Sulawesi yang terakhir, yaitu Sulawesi Barat. Makassar, Bugis, Toraja, Mandar merupakan suku-suku yang ada di Sulawesi Barat. Berikutnya kita langsung ke Pulau Nusa
Nusa Tenggara. Nah, yang ada suku Sasaknya itu di Nusa Tenggara Barat. Kemudian ke Pulau Nusa Tenggara Timur, di sana ada suku Flores. Setelah dari Nusa Tenggara Timur, kita pergi ke Pulau Maluku. Maluku itu dibedakan menjadi dua, yaitu Maluku dan Maluku Utara. Suku di Maluku dan Maluku Utara sama, ada beda sedikit di Maluku dan Maluku Utara, yaitu kalau di Maluku Utara ada suku Solor, Alor, Ende, sedangkan di Maluku tidak ada. Nah, sekarang di pulau paling ujung timur dari Indonesia, yaitu Papua. Anak-anak, selain keberagaman suku bangsa, Indonesia juga dianugerahi keberagaman agama. Saat ini ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah untuk dianut oleh masyarakat, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Nah, bisa anak-anak perhatikan, berikut merupakan penyebaran agama di Indonesia. Anak-anak, menjaga kerukunan beragama merupakan perilaku yang baik dan harus dilakukan oleh siapapun. Hal tersebut juga mencerminkan penerapan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, yaitu sila yang pertama, dengan lambang bintang yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Yang kedua, sila kedua yaitu berlambang rantai emas. Dan berikutnya sila ketiga yang berlambang pohon beringin. Kita lanjutkan lagi pengertian dari nilai-nilai luhur dari Pancasila, yaitu sila keempat dengan lambang kepala banteng. Sila yang selanjutnya merupakan sila kelima, yaitu dilambangkan dengan padi dan kapas. Anak-anak sudah mempelajari dari penyebaran suku hingga penerapan nilai-nilai luhur yang ada dalam Pancasila. Sekarang coba perhatikan latihan soal berikut, silakan dikerjakan dan jangan lupa kirimkan jawabannya melalui WA pribadi. Terima kasih. Anak-anak tetap jaga kesehatan, jangan lupa makan yang banyak, makan makanan yang bergizi, tetap patuhi prokes atau protokol kesehatan. Cuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir. Jangan lupa jaga jarak. Pakai masker. Jauhi kerumunan. Baiklah anak-anak, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.